Pemimpin ibadah pada pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Octavianus Heri Prasetyo Nugroho. Demikian intisari Warta Gereja minggu ini. Warta selengkapnya warga jemaat dapat membaca di Warta Gereja yang telah tersedia. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, mari kita dasari ibadah pagi ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan, kasih, dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Oleh berkat dan anugerah-Nya, kita diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk berkumpul dan beribadah di tempat ini pada pagi hari ini. Dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pujian Siji Loro Telu.
Hukum kasih pada hari ini akan bersama kita baca dari Injil Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita belajar untuk saling mengasihi, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui kepedulian kita dan juga perbuatan nyata. Kiranya kasih Kristus menggerakkan hati kita untuk menerima, mengampuni, menolong, dan mengasihi sesama. Marilah kita pujikan nyanyian penyesalan kita dari Kidung Jemaat 467, baitnya yang pertama dan kedua, "Tuhan bila hati kawanku." Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, saya undang berdiri. Mari kita terima anugerah ilahi dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Yakobus pasal yang pertama ayat kelima, demikian anugerah dari Tuhan. "Namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Demikianlah anugerah Tuhan, sumber hikmat. Mari kita bersama syukuri anugerah Tuhan dengan menyanyikan "Bersukacitalah Selalu". Teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan
Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersehati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami ingin merenungkan sejenak sabda-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan hikmat kuasa Roh-Mu yang kudus, menjagai dan melindungi kami dengan tudung perlindungan, kuat kuasa darah Kristus Putra-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut sabda-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami mohon. Amin. Jemaat yang terkasih, kini kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-16 sampai ke-28. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-16 sampai ke-28. Demikian firman Tuhan. Hikmat Salomo dalam memberi keputusan. Suatu ketika 2 orang pelacur datang kepada raja dan berdiri di hadapannya. Salah seorang perempuan itu berkata, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini tinggal serumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah. 3 hari setelah aku melahirkan, perempuan ini pun melahirkan. Hanya kami saja tidak ada orang luar bersama kami dalam rumah. Hanya kami berdua di rumah. Anak dari perempuan ini meninggal pada waktu malam karena tertindih olehnya. Pada tengah malam ia bangun dan mengambil anakku dari sampingku sementara hamba-Mu ini masih tertidur. Ia membaringkan anakku di dadanya dan sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di dadaku. Ketika aku bangun di pagi hari untuk menyusui anakku, ternyata anak itu sudah meninggal. Tetapi ketika aku melihatnya dengan teliti pagi itu, nyatalah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain, "Tidak, anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Tidak, anakmulah yang mati,
anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di hadapan raja. Lalu raja berkata, yang seorang mengatakan, anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati. Sedangkan yang lain mengatakan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu bawalah pedang ke hadapan raja, kata raja, potonglah anak yang hidup itu menjadi 2. Berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu memohon kepada raja, sebab hatinya tergetar oleh rasa sayang kepada anaknya itu. Katanya, mohon tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah membunuhnya. Tetapi yang lain berkata, tidak untukku, tidak juga untukmu, potonglah dia. Tetapi raja menjawab, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Perempuan itulah ibunya. Mendengar keputusan yang diberikan raja, seluruh orang Israel pun menyegani raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau merenungkan dan melakukan sabda Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara semuanya. Kita sampai di tanggal 16 Agustus bulan seni gereja, dan pada saat ini kita memakai nuansa Jawa. Bapak Ibu dan Saudara bisa melihat para pelayan memakai busana Jawa, majelis gereja maupun juga pemusik dan juga kantoria dengan nuansa lurik Jawa. Ada yang beli di Tanah Abang, ada yang beli di Mangga 2, ada yang sewa, ada yang pinjem. Nah, nanti kalau sudah pinjaman dikembalikan ya, gitu. Dan spesial pada hari ini tim yang melayani untuk musik adalah Karawitan, pimpinannya Pak Joko dan teman-teman yang sudah berlatih setiap hari Senin. Kira-kira sudah beberapa bulan berlatih untuk pagi dan siang. Jadi beliau-beliau ini pagi sudah rawuh di sini mengisi jam 6 pagi. Jadi bayangkan Bapak Ibu udah pagi dini hari sudah bangun dan persiapan. Lalu kantorianya atau gerongnya itu ya, atau kalau istilah yang dalang itu sindennya itu adalah teman-teman yang ada di sini. Ada yang pra-adiuswo, ada yang sudah adiuswo, jadi ini para penggerong gitu ya. Kita berikan apresiasi buat mereka. Terima kasih untuk pelayanannya, ekstra berlatih setiap hari Senin dan juga pada hari ini boleh mempersembahkan yang terbaik. Setelah tadi pagi melayani jam 6, sebelum jam 9, apakah sudah sarapan ibu-ibu? Sampun nggih? Untuk yang Karawitan sudah sarapan? Oh ya, puji Tuhan, biar semangat gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tema kita pada saat ini belajar dari tokoh yang sangat terkenal yaitu Salomo, dengan tema hikmat dan kreativitas menegakkan keadilan. Sebelum pasal ini yang kita baca, di pasal sebelumnya Salomo itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk meminta sesuatu kepadanya melalui mimpi. Apakah kamu ingin kekayaan atau kehormatan, kesuksesan, kemuliaan dan seterusnya?
Tapi yang menarik, Salomo tidak meminta itu semua, tetapi yang diminta Salomo adalah hikmat atau kebijaksanaan. Kemampuan memiliki hati yang penuh pengertian dan pikiran yang tajam untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa itu dipilih? Karena Salomo sadar sebagai raja yang masih muda, mendampingi orang Israel yang sekian banyaknya dengan berbagai karakter, diperlukan kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan yang adil, keputusan-keputusan berhikmat, sehingga tepat dalam menjadi hakim atas persoalan-persoalan rakyat bangsa. Jadi hikmat diterjemahkan dalam perikop sebelumnya, hati yang penuh pengertian dan pikiran yang tajam untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, menimbang mana yang benar, mana yang salah. Yang menarik Bapak Ibu, Tuhan memberikan apa yang diminta oleh Salomo. Tuhan memberikan hikmat, tapi apa yang tidak diminta oleh Salomo ditambahkan. Oke, Salomo, kamu minta hikmat, ini tak kasih. Tak kasih bonus dengan kekayaan, kehormatan, itu ditambahkan oleh Tuhan. Ini menarik Bapak Ibu. Kalau kita jujur mengakui, ketika kita berdoa kepada Tuhan setiap hari, apa saja yang kita minta kepada Tuhan. Napa-napa biasanya kesehatan, apalagi napa? Keselamatan, napa meleh? Upah yang rezeki yang banyak. Terus napa meleh? Perlindungan buat keluarga, oke. Napa meleh? Yang sering kita doakan setiap hari. Apalagi Bapak Ibu? Sekolah anak, lalu kemudian pekerjaan ya sukses, usaha sukses, segala macam. Tapi banyak kali kita itu lupa untuk meminta hikmat. Tuhan, di kantor banyak masalah-masalah yang harus saya putuskan dengan hikmat. Tuhan, di masyarakat itu banyak hal yang ruwet yang harus diputuskan dengan hikmat. Ini misalnya sebagai ketua RT atau RW gitu ya. Yang satu minta lomba, Pak RT, lomba makan kelereng, makan kerupuk gitu ya. Makan kerupuk terus sendok pakai kelereng gitu ya. Tapi yang satu nggak mau, nggak usah, itu udah kuno. Kita mainnya ini aja, pakai HP yang game pakai HP namanya kahon apa? Ya pokoknya yang kahut-kahut itu. Terus kemudian jadi pertengkaran. Nah di situ Pak RT butuh hikmat. Itu contohnya. Nah oleh karena itu refleksi kita yang pertama adalah bagaimana kita dalam doa-doa kita mintalah kebijaksanaan dan hikmat untuk melakukan keputusan apapun dengan bijak dan adil. Syukur-syukur nanti dengan kita meminta hikmat, semua yang lain yang kita butuhkan akan ditambahkan. Rezeki ya ditambah, kan gitu kekayaan tadi, kehormatan juga ditambahkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sekarang bacaan kita setelah tadi perikop sebelumnya Salomo meminta hikmat. Bacaan kita pada saat itu Tuhan langsung menguji hikmat Salomo dengan sebuah kasus 2 orang perempuan yang rebutan
bayi. Ini bayi yang asli, dia itu, jadi di rumah itu hanya ada 2 orang perempuan ini Bapak Ibu. Yang asli tidur di bersandarkan ibunya, yang palsu, ibu yang palsu dengan anaknya sendiri neng ketindian. Nah, ibu yang palsu menindih anaknya mati. Lalu kemudian dia panik, akhirnya anaknya ditukar dengan anaknya yang masih hidup, temannya tadi. Nah, jadi yang temannya yang asli itu ada di sandarannya itu anak yang mati, yang urip dibawa sendiri. Tapi kan yang asli kan tahu ciri-cirinya, mungkin sini enek andeng-andengnya gede, terus enek kutil apa-apa segala macam. Kalau misalnya kita nonton Dracin, itu ada gambar naga di sini misalnya gitulah. Terus ada di sini kalajengking, kayak gitulah. Ada cirinya lah gitu ya. Akhirnya dia tahu ini bukan anak saya, ini yang mati nih. Anak saya. Akhirnya mereka bertengkar di depan Salomo. Yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara, bahwa Salomo setelah mendengarkan lalu memetakan masalahnya, menganalisis. Problemnya adalah si A mengatakan ini anakku dan anakmu yang mati itu, si B mengatakan anakmu yang mati itu ini anakku. Ya kira-kira seperti itulah. Nah saudara-saudara, apakah gampang bagi Salomo untuk memutuskan? Susah. Waktu itu belum ada tes DNA. Coba kalau ada tes DNA lebih mudah. Tidak ada saksi, hanya 2 orang itu. Piye carane? Disinilah hikmat Tuhan karuniakan. Salomo minta, ambil pedang, potong jadi 2. 1 untuk si A, 1 untuk si B. Apakah Salomo benar-benar berniat untuk membunuh bayi itu Bapak Ibu? Tidak, tentu tidak. Hikmat Tuhan itu tidak mungkin menuntun pada kejahatan. Tapi ini adalah pertimbangan hati yang sangat matang. Rasa empati Salomo kepada seorang ibu, dengan kedalaman empatinya, kejernihan berpikirnya, Salomo sudah mempertimbangkan dan menimbang. Seorang ibu tidak mungkin tega anaknya dibunuh. Sehingga nanti kita lihat siapa yang tidak mau anaknya dibunuh, itu ibunya. Ambilkan pedang, potong. Ibu aslinya mengatakan, jangan Tuhan, serahkan aja pada perempuan itu, enggak apa-apa. Aku rela dan ikhlas anakku tidak aku asuh. Biar perempuan itu yang asuh enggak apa-apa. Yang penting anak itu hidup. Tapi yang palsu mengatakan, udah potong aja. Enggak untukmu, untukku. Dia mengatakan, ibu yang pertama tadi, bawakan anak itu kepadanya, dia ibunya. Karena dia dengan hikmat bisa menimbang dalam hati, empati, pikiran yang jernih. Seorang ibu enggak mungkin tega anaknya dibunuh. Nah, itulah contoh hikmat yang kreatif dari Tuhan. Bau agak ekstrim ya, tapi itu cara Tuhan untuk menolong Salomo. Saudara-saudara, di Perjanjian Baru juga ada contoh ketika Tuhan Yesus menunjukkan hikmatnya, yaitu ketika orang-orang membawa perempuan bersinah kepadanya, lalu mengatakan, Guru, Musa mengatakan bahwa perempuan yang bersinah itu hukumnya adalah dirajam dengan batu. Bagaimana Guru? Nah, ini kan dilematis ini kan. Lalu Yesus mengatakan, siapa yang tidak berdosa silahkan merajam duluan. Apakah Yesus bermaksud untuk menyetujui rajam tersebut? Ya enggak. Tapi Yesus sudah mempertimbangkan dengan hikmat,
menimbang-nimbang dengan pengertian yang dalam, pikiran yang tajam, bahwa semua orang berdosa dan gak mungkin berani untuk merajam duluan. Maka ketika ditanya, siapa yang tidak berdosa silahkan rajam duluan, ya gak ada yang berani. Yesus sudah mempertimbangkan itu. Sama dengan Salomo mempertimbangkan, gak mungkin, pokoknya ibu yang tidak tega, itulah ibunya. Demikian juga dengan yang merajam. Gak siapa silahkan rajam duluan. Gak ada. Kalaupun ada Bapak Ibu, itu pasti akan dihujat sama yang lain. Memang kamu gak berdosa kok ngerajam, pasti akan dihina oleh yang lain. Akhirnya yang terjadi, kelitih-kelitih satu-satu pergi. Itulah hikmat yang Tuhan nyatakan ketika Tuhan menghadapi desakan untuk membunuh perempuan yang berzinah. Dan ada banyak contoh-contoh yang lain. Mari kita bersama-sama renungkan, refleksikan hikmat Tuhan pada saat ini. Yang pertama tadi, ketika berdoa, jangan lupa meminta hikmat kebijaksanaan kepada Tuhan. Untuk memutuskan segala perkara, silahkan kita meminta kepada Tuhan hikmat kebijaksanaan setiap doa kita. Dan hikmat adalah pintu berkat. Ketika orang meminta hikmat, Tuhan bukan hanya memberikan hikmat, yang lainnya tambahannya akan ditambahkan. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama-sama juga belajar untuk mengasah hikmat. Salah satu cara yang mungkin Bapak Ibu bisa pertimbangkan, dan banyak yang mencoba dan ternyata juga banyak yang mendapatkan insight hikmat, adalah membaca Amsal. Bapak Ibu dan Saudara, Amsal itu ada berapa pasal? Berapa? 31. Jadi kalau misalnya tanggalan kalender itu 31, maka pas itu. Misalnya hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? 16. Malam hari nanti kita baca Amsal khusus pasal 16. Besok tanggal 17 dan seterusnya. Jadi ketika kita membaca pasal 16, berulang kita resapi kata-katanya, maka kemudian banyak yang mengalami hikmat. Besoknya atau lusa itu ada saja kejadian, entah di kantor di mana, yang mirip-mirip dengan apa yang dia baca. Jika dibukakan lapisannya gitu, wah ini kemarin yang saya baca kan, wah ini kemarin yang saya baca. Jadi hikmat itu berlapis-lapis dibukakan pada saat kita itu membaca satu pasal setiap hari sesuai tanggalnya. Tanggal 16 ya pasal 16. Bapak Ibu coba, nanti akan alami sendiri bagaimana hikmat itu menyapa, sehingga esok harinya atau lusa misalnya ada aja kejadian yang ini kok kayak kemarin yang kita baca kemarin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama belajar menemani anggota jemaat, anak-anak ataupun juga teman-teman kita yang membutuhkan pendampingan hikmat. Contoh, anak-anak kita ketika mencari pasangan hidup, kita mendampingi dengan hikmat. Ketika mereka mencari tempat studi, kita dampingi dengan hikmat. Ketika ada tawaran pekerjaan, misalnya saya bekerja di satu perusahaan A, gajinya 7 juta. Ya memang pas-pasan, tapi circle-nya enak. Jadi kompak. Nah dia dapat tawaran karena kebutuhan makin besar. Dia dapat tawaran di tempat baru, gajinya itu 15 juta. Tapi circle-nya tidak terlalu nyaman. Karena apa? Under pressure. Dia harus bekerja dengan keras, mencapai target segala macam. Nah di sini dibutuhkan hikmat. Apakah tetap di tempat kerja yang lama
pas-pasan tapi nyaman, atau di tempat yang baru besar sih gajinya tapi nggak nyaman. Nah seperti itu. Kalau Bapak Ibu saudara diminta untuk memilih, Bapak Ibu milih yang mana? Yang pertama, nyaman tapi pas-pasan, atau tidak nyaman tapi besar? Pilih yang mana Bapak Ibu? Ya? Bu Esther apa Bu? Besar dan nyaman. Lah pinter itu pilihannya ya. Ya. Kalau di Amsal itu juga dikatakan gini, lebih baik sekerat roti yang dimakan dengan ketentraman, dengan happy, daripada daging serumah yang disertai perbantahan. Bapak Ibu pilih yang mana? Antara makanannya pas-pasan di rumah tapi ayam tentrem, atau yang kedua isinya daging tok rumah itu kaya ning bertengkar terus. Yang pertama atau yang kedua? Pertama atau kedua? Pertama. Tenane loh. Kok jawabannya enggak seperti Bu Esther tadi? Ya sugih, dagingnya oke ning ya tentrem kan gitu ya. Nah contoh yang lain adalah ketika kita diminta untuk menengahi kasus dari sahabat kita misalnya. Misalnya sambil contoh Mas Ferry dan Mbak Lina misalnya gitu ya, yang di depan aja. Ini contohnya. Misalnya gini, Mbak Lina bilang ke saya, Mas Ferry itu, ya ampun ternyata gini, itu ternyata dia pokoknya macam-macam lah gitu ya. Seorang yang berhikmat, dia akan mendengar dan memahami, oh gitu ya Mbak, oh iya, paham, saya ngerti sekarang POV-nya Mbak seperti apa. Dia akan melakukan klarifikasi dengan Mas Ferry. Mas, aku dengar begini, boleh aku dengar dari POV-nya Mas Ferry gimana? Oh gini, dan seterusnya. Jadi seorang yang berhikmat dia akan mendengarkan kedua belah pihak. Bijaksana. Tapi kalau misalnya begini, Mas Ferry, bojoku itu Pak Ferry itu gini. Memang dari dulu begitu. Si Ferry itu kan, Mbak baru tahu ya? Ya ampun. Nah itu berarti kita tidak berhikmat, malah ngompori. Jangan sampai di gereja seperti itu. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama belajar untuk mengutamakan hikmat sebagai bagian dari kita mengambil keputusan. Pintu berkat bagi kita adalah hikmat. Dan dalam segala aspek kehidupan bertanyalah kepada Tuhan, karena hikmat itulah yang akan menyelamatkan kita. Sebagai akhir renungan pada saat ini, saya akan ceritakan sebuah cerita yang dulu sekali waktu saya masih SD, itu masih ingat saya, cerita tentang seorang, kalau nggak salah waktu itu seorang majikan peternakan gitu ya. Bapak Ibu mungkin pernah membacanya. Ada seorang peternak yang memiliki lahan yang luas dan anak buah yang cukup banyak. Suatu ketika sang majikan ini kehilangan uang, sekian juta lah gitu ya. Lalu dia ingin tahu siapa yang mencuri uangnya ini. Dia kumpulkan semua anak buahnya. Lalu kemudian ditanya satu-satu, tidak ada yang mengaku. Akhirnya kemudian dia meletakkan seekor kuda, namanya kuda putih, di dalam sebuah ruangan. Kuda putih itu kuda kesayangannya. Lalu kemudian mereka diminta satu persatu untuk masuk ke ruangan itu dan memegangi
ekor dari si putih. Satu masuk, keluar, dua masuk, keluar, satu-satu. Dia mengatakan demikian, majikannya. Jika Tuhan berkenan, maka ketika yang memegang ekor dari si putih itu pencurinya, maka si putih akan berteriak. Kalau kambing itu kan mbek, kalau sapi itu mo. Kalau kuda gimana kira-kira Bu, Bapak Ibu? Ih gitu ya. Bukan hi. Jika Tuhan berkenan, siapa yang memegang ekor itu malingnya, kalau kuda itu berteriak. Udah satu-satu. Setelah semua jejer, selesai semua, diciumlah tangan satu persatu oleh majikan. Apakah kemudian majikan itu bisa menemukan pencurinya, Bapak Ibu? Bisa atau tidak? Bisa? Caranya gimana? Buntutnya kuda itu sudah dilumuri dengan minyak si nyong-nyong gitu ya. Maksudnya minyak yang bau sekali. Sehingga ketika dia mencium satu persatu, bau lolos, bau lolos, bau lolos. Satu orang yang tidak berbau, dialah malingnya. Kenapa? Karena dia takut. Jangan-jangan benar yang dikatakan majikan, kalau aku yang melumuri, maka kuda itu akan berteriak. Dengan demikian, daripada risiko, tidak mau memegang ekor kuda. Berarti enggak mampu minyak sinyong. Kamulah pencurinya. Itu contoh hikmat. Sangat kreatif, out of the box. Kadang-kadang di luar nalar, sehingga kemudian Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi segala perkara. Tetapi hikmat Bapak Ibu Saudara, itulah kunci dari keselamatan kita. Tuhan memampukan kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak untuk sabdamu. Pagi ini kami belajar menghayati kedalaman firman-Mu, bahwa hikmat adalah pintu berkat. Tuhan sangat bersuka cita ketika orang meminta hikmat, bukan hanya meminta kekayaan, tapi justru hikmatlah yang menjadi utama, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk berhikmat. Tuhan berkati gereja-Mu GKJ Bekasi, agar kami semua para pelayan Tuhan diberi hikmat oleh Tuhan, urapan-Mu, sukacita dan damai sejahtera surgawi dalam melayani jemaat Tuhan. Majelis gereja, tim-tim panitia-panitia, kelompok komisi, badan-badan, yayasan, semuanya Tuhan, Engkau beri hikmat untuk melayani umat dengan sepenuh hati. Bapa, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan hidup. Berikanlah hikmat-Mu ya Allah, agar tetap mengandalkan Engkau dan memohon pertolongan Tuhan. Yang sakit, yang berduka, yang relasinya retak, yang ekonominya sulit, yang mengalami pergumulan mendidik anak, yang kesulitan mencari sekolah, tempat kuliah, pekerjaan, merintis usaha,
yang merindukan pasangan hidup, merindukan momongan, dan banyak pergumulan keluarga kami masing-masing ya Allah. Tolong ya Allah, kami belajar untuk setia dan takut akan Tuhan, apapun yang terjadi yang kami alami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak hingga poro sepuh Adi Yuswo ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam penyertaan kasih sayang Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami Bapa. Kami mohon Tuhan curahkan hikmat-Mu bagi para pemimpin agar melayani rakyat dengan jujur dan adil. Kami doakan juga rakyat bangsa agar kami hidup berdampingan, saling menopang satu sama lain tanpa ada diskriminasi di antara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa, terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan menyatakan iman percaya kita seturut dengan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk tetap berdiri. Mari kita menyanyikan theme song Bulan Seni dengan penuh sukacita, Tuhan memanggilmu.
Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, persembahan pujian dari Berea Fellowship, ini adalah persekutuan doa Berea di Keranji dan sekitarnya, akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan, yaitu Bapa kami. Dipersilahkan. Berlatih setiap hari Minggu malam, setelah beberapa bulan akhirnya mempersembahkan nyanyian pujian Berea Fellowship. Jadi persekutuan doanya ada namanya, Berea Fellowship, dengan judul Bapa kami. Dipersilahkan.
Demikianlah persembahan pujian dari Berea Fellowship, kiranya menjadi persembahan yang harum, indah, dan berkenan di hadapan Tuhan. Matur nuwun persembahan pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kini kita akan memberikan persembahan syukur kita yang asalnya dari Tuhan juga. Persembahan dapat berupa persembahan syukur kantong, persembahan bulanan, persembahan bekasi kasih, persembahan satras, persembahan wilayah selatan, dan lain sebagainya. Pemberian persembahan dapat dilakukan dengan memasukkan ke kantong persembahan yang diedarkan, dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di depan mimbar, atau scan kris yang tersedia di depan tempat duduk Bapak Ibu semua. Sebagai ayat penghantar pengucapan syukur kita akan dibaca dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Penghimpunan persembahan akan diiringi nyanyian pengucapan syukur dari pelengkap Kidung Jemaat 145, bait 1 sampai dengan 3, Aku melangkah ke rumah Tuhan.
Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan ini melalui doa pengucapan syukur, dilanjutkan dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur karena kami masih Kau perkenankan untuk mempersembahkan sebagian rezeki yang asalnya daripada-Mu juga. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi sarana untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkatilah juga ya Tuhan, tangan-tangan yang mengelola persembahan ini agar dapat mengelolanya dengan baik dan benar serta takut akan Tuhan. Mampukan kami juga ya Tuhan supaya kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu, karena itulah ibadah yang Tuhan kehendaki sebagai ibadah sejati kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, melalui firman-Nya, Tuhan mengingatkan kita untuk terus taat dan setia kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat-Nya yang memampukan kita untuk berlaku adil dan bijaksana dalam bertindak dan bersikap, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Sebagai nyanyian pengutusan, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 350 gangsal, podo setunggal lan tiga, wonten pundi dununging gesang.
Mari kita arahkan hati kepada Allah yang Maha Kudus. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin. Ikut Dikau saja Tuhan.